Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Yohanes 3 ayat 7 sampai 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, beberapa hal menarik di sini. Di antaranya satu, kelahiran kembali yang Yesus sudah ucapkan itu di bacaan sebelumnya. Bukan melulu tentang daging hidup manusia itu, tetapi juga dari roh. Manusia itu adalah makhluk yang rohani. Dan kita tidak tahu bagaimana rupanya roh itu menggerakkan kita, tetapi buahnya jelas sama seperti angin. Syukur bahwa Yesus sendiri dalam bacaan ini menghadirkan contoh bandingan seperti angin. Kita tidak tahu kemana arahnya, tapi kita tahu bahwa angin itu ada. Misalnya seperti dedaunan di pohon yang ditiup oleh angin, atau bendera atau apapun yang melambai misalnya yang disebabkan oleh angin. Kita tidak lihat dengan mata kita sendiri bagaimana angin itu bergerak, dari mana dan mau kemana, tetapi kita tahu dia ada. Demikian juga hidup kita dituntun oleh roh. Dan sejauh kita izinkan diri kita bergerak sesuai oleh keinginan roh, sesuai oleh tuntunan roh, demikianlah hidup kita diarahkan oleh Allah juga. Kemudian, mengapa kita harus membiarkan diri kita dibimbing oleh roh ini, oleh roh Allah ini? Yesus menegaskan siapa Dia, apa karyanya dalam kesatuannya dengan Allah, tentu saja dengan Bapa. Dan kita tahu Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal ini juga. Maka dengan membiarkan diri dituntun oleh roh, berarti membiarkan diri juga untuk sesuai dengan kehendak Yesus sendiri. Dan siapa Yesus? Dia menegaskan dirinya sebagai anak manusia yang berasal dari surga. Maka dalam dunia yang semakin membingungkan, semakin susah menemukan arah hidup, satu-satunya pegangan kita ialah Kristus sendiri yang pasti. Setidaknya kita tahu bahwa yang kita ikuti adalah Kristus. Saya pikir ini awal yang baik. Tetapi awal tidaklah cukup. Dalam perjalanan waktu mengikuti Yesus tidaklah gampang untuk tetap setia. Kita tahu itu. Tetapi semogalah dengan semakin membiarkan diri kita dibimbing oleh roh, kita semakin dekat kepada Yesus itu sendiri, dan kita menemukan tujuan hidup kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.